Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga ibadah yang kita jalani saat ini mendapatkan ridho dari Allah dan menghantarkan kita kepada jalan surga, jalan kebahagiaan, jalan yang penuh kenikmatan. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti pengantar sosialisasi berkaitan dengan hajat kita bersama untuk mengikuti uji kompetensi di BNSP sebagai seorang trainer. Namun sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita tidak sampai di uji kom saja, tapi bagaimana Bapak Ibu mendapatkan satu pendampingan secara berkesinambungan untuk diperkenalkan, bahkan sampai kita memiliki akses dalam program digitalisasi. Ya, nanti untuk lebih jelasnya terkait dengan masalah program digital bagi penyihat tradisional, ya akan luas dan detail disampaikan oleh Bapak Ahmad. Ya, yang terhormat Bapak Abu, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara kami serahkan ke Ustadz Abu, guru kami yang kami hormati. Monggo Ustadz, Falia tafadhol. Siap. Saya memastikan suaranya tidak pecah atau tersendat, nggih. Nanti kalau terpecah tersendat mohon di kolom chat, mungkin ada sinyal karena memang cuaca agak sedikit tidak memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, para dewan trainer, para dewan instruktur, para calon asesor, para calon master asesor, para orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang terbaik di antara yang terbaik, terpilih di antara yang terpilih, core of the core. Hari ini alhamdulillah puji syukur Allah berikan kemudahan kita bisa silaturahim, bisa bertatap muka lewat ruang Zoom, bahwa hari ini sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa, membanggakan, dan juga menjadikan kita person yang akan lebih bermanfaat untuk sesama manusia. Bapak Ibu, rekan-rekan, para praktisi, para calon master trainer, para calon master tabib, calon master sinseh, yang insya Allah hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan demi detik, keilmuan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, keilmuan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, tentunya harus terus dikembangkan, harus terus disampaikan, harus terus dipraktekkan. Maka sebuah komitmen itu muncul, sebuah ide saat itu kami dengan para sebagian kawan-kawan para instruktur ketika ngobrol, ketika santai, saling bercerita tentang curhatan situasi. Maka saya akan menyampaikan juga kepada kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, para master trainer, di antara curhatan-curhatan itu, di antaranya bahwa hari ini situasi perkembangan dunia persilatan, baik itu dunia persilatan pengobatan tradisional, saya menyebutkan dunia persilatan, dunia persilatan pengajaran, sangat dinamis, dinamika muncul, situasi muncul, baik itu yang warna-warni beraneka warna,
ada yang putih, ada yang hitam, merah, hijau, ungu, dan sebagainya. Sehingga saat itulah berbagai problematika muncul. Ketika problematika muncul, tentu muncul sebuah usulan, peluang-peluang yang nanti bisa menjadi sebuah solusi. Maka saat itu SHM mengawali tentang usulan-usulan itu, kebetulan kami menyampaikannya di institusi yang serelevan dengan kita, para calon master trainer, para calon tabib, para calon instruktur, bahwa fenomena-fenomena itu muncul. Yang pertama, banyaknya para trainer-trainer yang muncul brosurnya, muncul flyernya, dengan memakai nama master, memakai nama sifu, memakai nama tabib, memakai nama berbagai macam model. Yang kedua, banyaknya muncul lembaga-lembaga yang ada yang sudah tersertifikasi dari LPK, LKP, dari lembaga resmi maupun yang belum muncul, tapi sudah terlanjur promosi. Yang kedua, keilmuan-keilmuan yang mereka sampaikan, yang beliau sampaikan, itu ada sebagiannya yang memang sudah tercatat sebagai KBLI-nya sudah tercatat, SKKI-nya sudah tercatat oleh program negara. Tapi ada yang tidak tercatat. Jadi keilmuan-keilmuan yang masih nol, yang masih belum ada nomenklaturnya, itu mereka bermunculan. Saya yakin kawan-kawan semuanya juga melihat bagaimana di HP kita, di Android kita sering muncul pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, dan pelatihan Z, dan sebagainya. Itu kita sampai bingung. Ini saya ikut yang mana? Saya mewakili yang mana? Saya terjun kemana? Apakah outputnya nanti seperti apa? Nah, hal itulah yang terdengar oleh pihak pemerintah, sehingga dari instansi pemerintahan, dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan, baik itu Kementerian BNSP maupun Pendidikan, Tenaga Kerja, upaya melakukan rapat konsolidasi, rapat koordinasi, sampai menemukan sebuah ide-ide. Maka ide itu tertuang di dalam program-program yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat, disampaikan oleh kawan-kawan dari BNSP untuk hari ini, besok, dan sebagainya, sehingga bagaimana potensi-potensi itu muncul. Saya sendiri mewakili dari asesor BNSP. Kebetulan saya memakai ID card BNSP, sengaja saya pakai supaya hari ini kan tahu bahwa kebutuhan terhadap asesor, master asesor sangat tinggi sekali. Tetapi yang tak kalah penting adalah komitmen untuk kita selaku trainer itu tercatat sebagai trainer resmi, tercatat sebagai trainer yang handal, tidak sekedar kompetensi, tidak sekedar ilmu yang jelas, tidak sekedar skema yang disampaikan jelas, tetapi adalah standarisasi seorang trainer itu terukur dari sebuah lembaran-lembaran resmi dari negara. Saya beberapa kali mengasesi, mendampingi peserta-peserta, baik itu peserta kompetensi, baik itu akupuntur, akupresur, karena kebetulan saya asesor di BNSP, tetapi juga terkadang dampingi para calon-calon instruktur. Itu ternyata luar biasa, kebutuhannya sangat tinggi sekali. Kalau mau digambarkan, ada 1.000 kebutuhan trainer nasional yang dikawal oleh undang-undang, tetapi penggodokannya hanya mendapatkan cuma 10-20, yang 90 masih kosong. Padahal login itu masih sangat tinggi sekali. Saya juga memakai PIN. Ini PIN adalah PIN dari HILSI. HILSI itu adalah Himpunan Penyelenggara Pelatihan Indonesia. Kebetulan saya juga bagian dari anggota HILSI dan kawan-kawan juga di wilayah Mojokerto. HILSI ini juga salah satu lembaga pemerintah yang muncul karena permintaan terhadap pelatih itu sangat tinggi sekali. Makanya hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah mempertemukan kita, Allah menghadirkan kita, Allah mendatangkan kita semuanya kumpul ini dalam satu komitmen bersama untuk bisa kita belajar bersama-sama, bisa mengupgrade ilmu bersama-sama, tapi juga bisa melegalisir bersama-sama. Yang kedua ada fenomena yaitu yang dulu ada yang namanya LSK.
lembaga sertifikasi kompetensi. Kebetulan saya juga terlibat di dalamnya di bawah naungan Kemdikbud. Ini sekarang banyak sekali rapat-rapat dari kementerian untuk diharmonisasikan dari LSK menuju LSP. Dari lembaga sertifikasi kompetensi yang mengeluarkan sertifikat kompetensi LSK sekarang sudah mulai bergeser bermigrasi ke BNSP semuanya. Karena di situ pemerintah mewadahi besar adanya kepentingan seorang ahli pengobatan tradisional yang kompeten, handal, tapi payung hukumnya adalah dari BNSP atau dari LSP, lembaga sertifikasi profesi, bukan kompetensi. Oke. Nah, jadi kawan-kawan yang LSK pun yang hari ini mungkin kawan-kawan yang juga instruktur, tapi juga LSK, siap-siaplah Bapak Ibu semuanya untuk bergeser ke menuju BNSP karena sekarang transformasinya sudah mulai mengarah ke situ semuanya. Fenomena yang ketiga, bagaimana para pelatih-pelatih dengan kemampuan handal yang secara empiris, secara konsekuen benar-benar bisa memberikan solusi terhadap kesehatan, baik itu dari keterampilannya, baik itu dari ramuannya, baik itu entrepreneurnya, itu ternyata belum mempunyai legalitas atau legal standingnya belum punya, sehingga diperlukanlah sebuah komitmen bersama untuk kita selaku instruktur bukan sekedar bisa mengajar, bukan sekedar bisa mentransfer ilmunya, bukan sekedar mereka bisa praktek keilmuan kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sertifikat yang Bapak Ibu keluarkan itu legal karena ditandatangani oleh instruktur metodologi trainer yang sudah punya nomor NIT, nomor resmi dari BNSP. Itu yang penting, sehingga yang kita sampaikan adalah sebuah legalitas. Jadi, insya Allah ini akan menjadikan kita ke depan semakin handal, semakin baik, semakin beretika dan sesuai dengan skema-skema. Dan Bapak Ibu semuanya juga ketika nanti seumpama menguasai sebuah keilmuan, yang kebetulan keilmuan itu belum tercatat di KKNI atau SKKNI negara, atau belum punya KBLI, belum ada. Contohnya semisal rawatan atau keilmuan lulur memakai lumpur lapindo, semisal. Lulur memakai lumpur lapindo kan belum ada SKKNI-nya. Nah, itu kawan-kawan nanti bisa mengajukan. Nah, bisa mengajukan. Contoh lagi seperti diagnosa iridologi atau diagnosa sujok atau diagnosa yang saat itu KKNI belum ada, itu nanti bisa kita munculkan bersama-sama lewat pengajian-pengajian nanti akan kami siapkan, sehingga panjenengan Bapak Ibu semuanya tidak sekedar melatih, tapi sudah ada ruang-ruang keilmuan yang Bapak kuasai, Ibu kuasai, yang di situ nanti akan dinaungi oleh negara. Luar biasa hari ini, subhanallah. Itu terbukanya keran besar dari negara untuk kesempatan kita selaku trainer bisa mengapresiasi keilmuan kita sendiri, bisa mewujudkan pemanfaatan lebih luas, bisa mewujudkan sebuah keilmuan yang dulunya belum ada, sekarang ada. Itu contohnya dulu belum ada yang namanya SKKNI sauna atau spa herbal, sekarang sudah muncul SKKNI-nya. Dulu belum ada namanya pijat tradisional, ada muncul pijat tradisional, dan banyak sekali. Belum kita bercerita tentang bagaimana meramu herbal dan lain sebagainya. Insya Allah peluang-peluang besar akan kita dapatkan untuk kita bisa menjadi seorang pengajar yang handal, kompeten, kredibel, plus legal. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah kita selaku instruktur ini terkait kewajiban penyampaian bahwa setelah mendapatkan keimanan, amanu, maka wa amilu solihati. Maka kalimat wa amilu solihati ini penting untuk kita terapkan. Semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kita transfer, kita berikan kepada siswa didik kita.
Insya Allah nanti pada tanggal 18, 19, 20 ada BIMTEK khusus nanti akan didampingi dari kawan-kawan LSP, juga dari kawan-kawan BNSP. Itu nanti skemanya bagaimana panjenengan kawan-kawan semuanya tata cara mengajar dengan baik, tata cara edukasi dengan standar yang ada, bagaimana attitude, sikap, sifat, dan sebagainya. Insya Allah nanti akan kita laksanakan itu. Dan yang unik juga, yang belum pernah diadakan sebelumnya di dalam sejarah SHM muncul, yaitu kita akan mengikuti yaitu sebuah keilmuan, yaitu training for trainer grade 3 atau angkatan ketiga, yang nanti insya Allah juga akan diasuh langsung oleh para mentor, para masternya yang kebetulan beliau juga ada di sini. Bagaimana seorang instruktur ketika ngisi materi dengan bahasa-bahasa komunikasi yang standar, bagaimana panjenengan nanti nikmatnya mengisi kelas di Kalimantan, di Sumatera, di Pontianak, di Irian Jaya, ngisi materi kelas yang ada di Australia, di Jepang, di Bangladesh, di India, dan juga ngisi materi di ruang-ruang di negara-negara lain, yang di situ nanti dinaungi oleh kedutaan-kedutaan Indonesia yang ada di negara-negara asing, yang nama-nama kita sudah tercatat di sana. Semisal suatu saat ada kebutuhan pelatihan bekam, tapi tempatnya di India, misalkan kebutuhan pelatihan bekam level berapa begitu, kita nggak usah khawatir, karena kebutuhan yang ada pada masyarakat Indonesia akan disiapkan pemenuhannya oleh negara. Saya ulangi, ketika ada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sebuah skill, keterampilan, maka negara hadir untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan hari ini negara sedang menunggu kita. Hari ini Indonesia sedang menunggu kita, para master-master, para instruktur, untuk mensupport negara, untuk memberikan kontribusi terhadap semua yang ada. Dan alhamdulillah hari ini pun Allah mentakdirkan semua elemen-elemen itu ngumpul di ruangan ini. Semua elemen itu, baik itu elemen instruktur, calon instruktur, baik mitra yang siap mengorbitkan kita, baik negara yang akan melindungi kita, baik undang-undang yang akan menaungi kita, termasuk akhirnya adalah terpenuhinya masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sudah siap. Adapun situasi yang ada hari ini kita lewati. Yang penting hari ini kita fokus untuk menjadi trainer, siapkan baju kita, siapkan profil kita, siapkan identitas kita, harus disiapkan hari ini. Karena apa? Karena hari ini momentum aku ini punya 5 ilmu, 5 skill misalkan, tapi harus saya ambil modalitas yang terutama saya. Itu. Di antara 5 harus ada yang paling utama yang harus kita siapkan, karena itu nanti bagian yang akan kita sampaikan kepada negara. Jangan 5-5-nya semuanya 5-5-nya. Contoh semisal saya bisa ahli bekam, kompresur, akupuntur, refleksi, toto wajah semisal. Jangan 5-5 sampaikan. Jadi ambil 1 atau 2 keilmuan yang memang kita benar-benar menguasai di situ. Menguasai di situ. Menguasai di luar kepala. Artinya di luar kepala itu enggak belum masuk, bukan, sudah bebas pengetahuan kita, sudah aman begitu, nggih. Nah, karena apa? Karena kita mewakili negara. Jangan sampai ketika kita memakai baju di depan panggung mengajarkan kepada para peserta, kita belum menguasai 100%, kita harus menguasainya 101%, lebih dari 100. Kalau belum, kuasai lewat keilmuan kita. Makanya nanti lewat program-program ini ikuti konsekuensi yang ada, semisal persiapan mengupload foto sertifikat pelatihan kita yang ada, kita nanti akan training semuanya, kebutuhan yang mana yang akan kita siapkan, sertifikat kompetensi yang ada, yang baik itu yang hologram Garuda maupun yang belum, kumpulkan semuanya. Nanti Mas Rahmat akan menyampaikan skema pengisian profil itu diisi lengkap, mulai dari masa maaf tadi terlempar, tapi sekarang masuk kembali. Mohon maaf, sinyalnya kelihatannya terlalu besar kekuatan dari kawan-kawan semuanya, energinya energi nasional semuanya, sehingga zoomnya kalah.
mental Zoom-nya. Gitu. Tapi tidak apa-apa, ini adalah konsekuensi kita karena energi kita ini dikumpulkan jadi satu. Gitu. Oke, itulah sedikit prolog dari saya, fenomena yang muncul, komitmen yang harus disiapkan, dan langkah ke depan seperti apa. Kita harus sehat jasmani, seorang trainer itu harus sehat jasmani, harus sehat rohani, tapi juga harus sehat ekonomi. Kalau kita sehat jasmani rohani saja, insya Allah semua trainer pasti bisa. Titik-titik ilmu, titik-titik keterampilan bisa. Godok jamu, ramuan diminum, titik ini dipijit, selesai. Tapi apakah Like ya. sudah, maksud lagi, mohon maaf, bilang lagi. Ya, sudah, tak ulangi lagi. Jadi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan ekonomi bagi seorang trainer sangat dibutuhkan, wajib dibutuhkan, sehingga tidak sekedar kita bisa silaturahim di seluruh antero Indonesia, tetapi kita juga bisa memberikan manfaat. Okay? Jadi semisal contohnya Bapak Indrawan, sang pakar terapi totok punggung dari Bali, diminta ngisi pelatihan di BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba semisal, atau di Sumatera semisal. Di sana pun beliau di samping ngisi kelas, tapi juga bisa memberikan infak sedekah kepada masyarakat di sekitar, bisa memberikan manfaat kepada anak yatim piatu di sana, sehingga kemanfaatan keberkahan itu muncul. Apakah bisa? Sangat bisa. Nanti bersama-sama komite akan kita bangun bersama-sama. Kekuatan dakwah, kekuatan spiritual, kekuatan fisik, juga kekuatan tim dari keluarga besar semua ahli-ahli terapi, ahli-ahli pengajar, semuanya akan muncul di sini. Alhamdulillah. Oke. Itulah kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, prolog dari kami. Nanti untuk pertanyaan berikutnya bisa disampaikan, karena nanti sesi kedua adalah sesinya adalah Ustadz Rahmat. Beliau ini ada yang bertanya, itu Ustadz Priyanto bertanya atau memang ada raise hand? Belum bertanya, Pak. Itu antum tangannya itu melambai-lambai seperti nyiur di pantai. Itu Ya. pertanda kehadiran. Kehadiran, oke, siap. Saya kalau nanti di foto jebret nama saya tetap selalu muncul, tak. Begitu caranya. Alhamdulillah. Selesai, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Dedi, sang moderator. Beliau yang akan mengatur jalannya kegiatan kita di hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyimak pengantar dari Ustadz Abu, guru kita semua. Bapak Ibu sekalian, masalah transformasi digital, kita memang sudah masuk ke era situ. Jadi kalau bicara masalah kesehatan, kita mungkin mengenal yang namanya Halodoc, sehat kita. Jadi kesehatan medis itu banyak sekali platform yang dijadikan sebagai sarana komunikasi dan juga pembinaan kesehatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang ingin berinteraksi, ingin konsultasi, ini sangat dibantu oleh platform dalam bentuk website interaktif. Nanti kita pun insya Allah SHM ya akan membangun sebuah transformasi digital yang akan memberikan satu kemudahan sarana bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan keilmuan maupun keterampilan melalui digital online. Nah, bukan sekedar untuk memberikan satu pembinaan informasi melalui sarana digital online, namun juga bagaimana Bapak Ibu keilmuannya itu juga akan mendapatkan satu
penghargaan, penilaian yang mungkin nanti hasilnya akan mewujud dalam satu tambahan cuan atau tambahan penghasilan. Nah, ini akan kita lakukan melalui sebuah sistem digital online. Alhamdulillah kita kehadiran pakar di bidang tersebut yang mungkin sebagian sudah mengenalnya, ya ini Mr. Rahmat Pristiwahyono. Beliau sangat pengalaman sekali karena sebagai direktur yang pernah menjabat di sebuah perusahaan besar, ya ini sebagai direktur marketing. Beliau sangat paham sekali dalam dunia digital online. Maka seperti apa gambaran Bapak Ibu nanti ketika kami akan pandu, kami akan kawal keterampilan dan keilmuan Ibu dalam platform digital online. Bisa jadi putus ini. Halo. Oke, langsung saya ambil alih nih ya. Mungkin langsung. Okay. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, khususnya Ustadz Abu Bakar ya, kemudian Ustadz Dedi yang memberikan kesempatan. Jadi saya perkenalkan dulu ya, nama saya Rahmat, saya tinggal di Mojokerto, di satu kota dengan Ustadz Abu ya. Dan saya kemarin memang berpindah-pindah tempat, ini baru pulang ke tanah Nusantara kembali ya, di Mojokerto ya. Dan kemarin alhamdulillah saya diminta untuk bergabung ya dengan keluarga besar SHM karena sebenarnya potensi dan peluang besar saat ini itu terbuka lebar ya. Kemudian potensi dari SHM sendiri itu dengan trainer-trainer, instruktur-instruktur yang dalam jaringan SHM itu juga sangat besar dan sangat dinantikan bahkan tidak cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Maka kemarin alhamdulillah kita dipertemukan sama Allah ya. Kita nanti akan menggodok sebuah transformasi dan digitalisasi dari apa yang kita lakukan dalam tujuan supaya manfaat dari apa yang kita bawa, amanah yang dititipkan oleh Allah ke kita ini kita bisa sebarkan semaksimal mungkin gitu ya. Supaya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau beramal, kemudian menanam aset untuk masa depan itu nggak cuma hari tua kita ya, tapi masa depan di kehidupan setelah kematian kita, itu benar-benar menjadi jariah yang terus mengalir gitu ya, ketika kita nanti itu menghadap Sang Khalik gitu ya. Baik, saya sudah menyiapkan beberapa slide. Saya mohon izin ya Bapak Ibu di sini untuk berbagi. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu para master gitu ya di bidangnya masing-masing gitu ya. Saya pun juga seperti itu. Mungkin kalau di bidang akupuntur gitu ya, di bidang bekam saya masih sangat junior. Saya masih baru menyelami dunianya Bapak Ibu gitu ya. Dan ini tentu bagi Allah itu sebuah skenario besar karena masing-masing itu dititipkan ilmu besar, ilmu agung gitu ya. Yang kalau kita kolaborasikan itu bisa menjadi efek yang luar biasa besar juga. Baik, saya share sedikit slide gitu ya. Jadi saya kasih satu judul menjadi trainer gitu ya. Instruktur itu kalau bahasa universalnya itu adalah trainer gitu ya. Sebuah potensi dan peluang besar ini Bapak Ibu. Apalagi sekarang ada pengawalnya, ada payung hukumnya, bahkan ada yang mendampingi dan mengorbitkan para trainer ini. Jadi kalau lembaga BNSP semuanya sudah pasti tahu kredibilitas dan memang fungsi tugasnya beliau gitu ya. Kemudian SHM pun dengan Ustadz Abu juga Bapak Ibu sudah tahu sepak terjangnya mulai dari zaman tahun Baula ya. Sebelum banyak LSK, LKP gitu ya, SHM itu sudah menusantara gitu ya, bahkan juga mendunia karena sudah ke Hong Kong, sudah ke negara-negara tetangga gitu ya. Dan alhamdulillah sebenarnya ini
ini adalah sebuah modal yang cukup besar sehingga nanti bisa kita manfaatkan semakin besar untuk umat dan juga untuk diri kita masing-masing. Baik, saya mau mulainya begini Bapak Ibu. Kalau di Jepang, gitu ya, di Jepang itu ada namanya Ikigai. Ikigai itu filosofi orang Jepang di mana mereka itu mencari tujuan hidup. Mungkin secara umum bagi teman-teman Bapak Ibu mungkin tujuan hidup adalah beribadah. Itu kan universal banget gitu ya. Tetapi kalau di Jepang ini manajemennya cukup bagus. Mungkin kita bisa cuplik nilai-nilai mereka untuk kita ambil. Sebenarnya Ikigai itu adalah sebuah strategi atau sebuah metode untuk menemukan visi kita itu di mana sih? Kita mau jadi apa sih? Kita mau bergerak atau beramal, mengabdi ya. Sebenarnya kan beribadah itu mengabdi. Mengabdi menjadi posisi apa? Itu perangkat Ikigai itu bisa sangat membantu. Nah, di sana ada 4 elemen Bapak Ibu ya. Ada passion, ada vision, ada vocation, dan ada profession. Jadi passion itu adalah apa yang kita senangi. Jadi dunia apa sih yang kita senangi? Saya yakin Bapak Ibu sudah mendalami dunia terapi, sudah saya yakin sangat senang menjiwai dengan dunia terapi. Cuman di luar sana, saya yakin juga ada 2 tipe nih Bapak Ibu. Ada yang hanya sekedar menterapi, ada yang menterapi sekaligus berbagi ilmunya. Nah, biasanya kalau sudah berpengalaman 5-10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun tadi ya, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun ya. Itu saya yakin keilmuannya itu sudah sangat luar biasa sehingga ada dorongan dari dalam untuk mengamalkan dan menularkan, mentransfer keilmuan itu ke orang lain gitu ya. Jadi beregenerasi. Jadi seperti sel tubuh kita itu beregenerasi. Nah, ini adalah passion. Jadi passionnya Bapak Ibu itu saya lihat di sini karena sudah daftar ke acara BNSP ini ya, BIMTEK dan Ujikomnya, saya yakin sudah mau menyenangi profesi sebagai seorang terapi sekaligus instruktur atau trainer. Kemudian mission. Mission ini adalah apa yang dibutuhkan dunia. Nanti saya akan tunjukkan kebutuhan Indonesia maupun luar negeri itu cukup besar Bapak Ibu. Kemudian vocation ini adalah apa yang bisa membuat kita dibayar. Jadi kalau kita punya skill bekam, kita punya skill akupuntur, akupresur, ataupun skill-skill yang lain, termasuk mengajar itu juga skill, keterampilan. Yang itu bisa membuat kita dibayar, itu masuk vocation. Sedangkan profession itu adalah jabatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terdaftar, punya STPT, kemudian menjadi seorang terapi, itu berarti profesinya adalah terapis. Dan nanti Bapak Ibu akan tambah 1 profesi ketika sudah ikut BIMTEK dan Ujikom BNSP menjadi seorang trainer atau instruktur, itu berarti profesinya itu ketambahan lagi, yakni trainer. Nah, bagi saya ingin menyamakan pandangan ya Bapak Ibu ya, bahwa trainer itu bisa menjadi ikigai kita. Ikigai itu adalah irisan dari keempat elemen ini. Jadi kita melakukan sesuatu yang kita senangi dan kita kuasai, dan itu dibutuhkan oleh dunia, dan bisa kita jadikan sumber pendapatan, atau yang kita itu dibayar olehnya, baik dibayar oleh Allah maupun oleh umat, gitu ya, oleh masyarakat, gitu ya. Makanya ini menjadi ladang semua hal nih Bapak Ibu. Ladang kebaikan iya, ladang manfaat iya, ladang kesejahteraan juga iya. Bahkan kesejahteraan ini dunia hingga akhirat Bapak Ibu. Jadi saya memulai slide ini dari ikigai seorang trainer gitu ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya kalau selama ini Bapak Ibu masih ragu, saya kemarin juga ngobrol sama beberapa teman yang sering ngisi pelatihan-pelatihan ya, itu pun masih ragu mau ikut BNSP atau tidak. Saya bilang, ini potensi besar dan itu panggilan. Gitu. Bukan panggilan masyarakat, tapi panggilan jiwa dan panggilan ruh. Jadi Allah itu memanggil dengan adanya informasi BIMTEK dan Ujikom BNSP ini memanggil kita untuk menjadi pejuang-pejuangnya, ya, pejuang-pejuangnya. Apalagi nanti Ustadz Abu akan nge-share mau bikin tim Avenger, nanti akan disampaikan oleh beliau. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi kebutuhan ilmu dan skill itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini era di mana era informasi. Jadi kalau Bapak Ibu kan tahu dulu era pertanian, era industri, era komputerisasi ya. Kemudian sekarang era informasi dan nanti akan menjadi era yang luar biasa kombinasi semuanya Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita lihat kebutuhan ilmu, transfer ilmu, baik ilmu maupun skill, keterampilan itu luar biasa besar. Contoh nih Bapak Ibu.
Kalau kita ngomong pengangguran di Indonesia saja, tahun 2023 kemarin, ini berarti kalau ngomong pengangguran itu sebenarnya adalah usia produktif yang sudah lulus kuliah tapi tidak bekerja. Itu ada 7,86 juta orang, Bapak Ibu. Coba dilihat. Jadi sekarang ini butuh sekali mereka pembekalan-pembekalan sehingga bisa hidup secara mandiri. Bahkan kemarin saya dikasih cerita sama Ustadz Abu itu juga semakin menyentuh hati. Banyak hafidz-hafidz di luar sana yang sudah hafal Al-Quran tapi tidak mempunyai skill untuk menghidupi diri dan keluarga. Akhirnya juga terlantar, Bapak Ibu. Makanya visi misi beliau itu sangat mulia. Akhirnya saya juga semangat untuk mendukung beliau. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan dan vaskes. Ya, tahun 2022, saya belum nemu yang data statistik yang 2023 ya. Kalau statistik memang biasanya telat ya, Bapak Ibu ya. Itu ada 9.754 puskesmas yang mereka sudah ada instruksi untuk menelurkan penyehat-penyehat tradisional, bahkan diminta untuk membuka layanan kesehatan tradisional, Bapak Ibu. Tapi mereka belum siap. Justru yang siap ini adalah dari teman-teman yang penyehat tradisional. Makanya kebutuhan akan trainer, jadi guru saya yang juga instruktur di SHM ya, Pak Subani itu sering diundang ke puskesmas untuk memberikan pembekalan tentang pijat akupresur gitu ya. Karena ada program asuhan mandiri dan mereka belum punya instrukturnya. Itu juga sebuah kebutuhan, peluang Bapak Ibu. Ada 9.754 puskesmas. Belum kalau kita bicara tentang perawat dan bidan yang nganggur itu juga banyak Bapak Ibu. Sekarang 2 tahun yang lalu tercatat ada 563.739 orang perawat dan 336.000 bidan, belum mantrinya. Ya, mantri dari perawat biasanya. Gitu. Kemudian belum lagi dari poin ketiga, penyehat tradisional. Itu banyak sekali tukang-tukang pijat tradisional yang istilahnya kalau zaman dulu itu kan orang Jawa itu bisa mijat itu karena keturunan gitu ya. Karena ilmu keturunan dari orang tua dan kakek nenek kita gitu ya. Itu banyak yang belum punya surat izin. Surat izin memijat, SIM gitu ya. Kemudian peramu jamu. Jadi luar biasa warisan leluhur Nusantara kita itu banyak, bahkan bumbu-bumbu dapur itu sudah punya elemen, kalau kita kaji di yin yang itu sudah luar biasa, wusingnya itu masuk gitu ya. Belum lagi dari sisi farmakologinya itu juga masuk gitu ya. Dan ini itu juga sebuah tantangan sekaligus peluang bagi kita. Kemudian yang keempat dari sumber lain, mulai dari yayasan, perusahaan, ya baik termasuk juga teman-teman saudara-saudara kita yang di luar negeri yang menjadi TKI, TKW, ya itu juga butuh skill, keterampilan, ilmu-ilmu penyihat tradisional. Makanya ini kalau Bapak Ibu lihat datanya itu sangat besar. Ini big data, big peluang, big potensi yang menyediakan sangat-sangat kurang. Makanya BNSP sekarang lagi giat-giatnya untuk program-program seperti ini. Nah, sekarang saya tambahin satu mindset lagi, satu wawasan baru Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang karena fokusnya di terapi, fokusnya hanya di dunianya sendiri, di luar sana itu banyak teknologi yang menunjang. Sekarang ada AI, ada macam-macam Bapak Ibu. Nah, saya nggak jauh-jauh. Yang ada kaitannya dengan kapasitas kita nih. Training itu Bapak Ibu, itu bisa dilakukan dengan banyak bentuk varian. Ada yang mungkin yang Bapak Ibu tahu ya, online dan offline. Ya, kalau offline kan sudah jelas ya, Bapak Ibu mengadakan event di hotel mana, kemudian peserta didatangkan ya, itu kelebihannya ada, yakni interaksinya dapat. Kemudian tapi ada keterbatasannya yakni waktu dan tempat. Nah, biasanya yang jauh misalnya dari Sulawesi, bahkan dari luar negeri itu harus jauh-jauh datang ke Indonesia untuk ikut. Nah, itu kalau offline. Sedangkan kalau online itu yang terkenal sudah mulai banyak ya. Sekarang saya juga banyak ikut pelatihan-pelatihan online. Itu mereka enaknya apa? Sudah tidak terbatas oleh ruang. Jadi hanya melihat laptop pakai Zoom itu sudah bisa menyampaikan transfer ilmunya. Nah, ini interaksinya meskipun tidak sebagus offline, tapi lumayan bagus. Ada masih berinteraksi karena real time, waktunya sama.
Nah, tapi keterbatasannya adalah keterbatasan waktu. Nah, mungkin Bapak Ibu belum melihat sisi yang paling kanan ini. Saya sebut e-course. E-course itu pelatihan berbentuk kelas digital. Artinya seperti kalau di Udemy, nanti saya akan tunjukkan betapa luar biasa yang sudah terjadi di luar sana. Ilmu-ilmu penyiar tradisional yang dikemas dalam bentuk produk digital, itu luar biasa. Memang interaksinya tidak sebagus Zoom maupun offline ya, tapi tetap bisa interaksi, bisa dikasih grup konsultasi. Tapi yang luar biasa, mereka tidak terbatas waktu dan tempat. Setiap orang bisa sesuai dengan jadwal, kesibukannya masing-masing, kapan mereka mau belajar. Dan mereka bisa menyelesaikan kurikulum yang sudah disediakan sesuai dengan kecepatan mereka belajar. Itu yang terjadi di e-course. Ini kelebihannya Bapak Ibu. Jadi ilmunya Bapak Ibu itu bisa didigitalisasi, dibuat sebuah produk yang nanti ditaruh di sebuah server komputer yang bisa diakses setiap orang dimanapun yang ada koneksi internet, baik di Indonesia maupun luar negeri, Bapak Ibu. Ini kan semakin menyebarkan manfaat kita, ya. Yang selama ini mungkin kalau kita itu memberikan amal jariah ilmu itu harus bertatap muka, baik online maupun offline. Ini tidak perlu tatap muka, itu juga bisa menyerap ilmunya Bapak Ibu. Nah, ini yang luar biasa yang belum tergarap. Makanya saya kemarin hadir di SHM, ini nanti akan membuat satu departemen khusus, gitu ya. Nanti kita akan membuat satu gebrakan, satu perubahan besar di SHM, akan mendampingi Bapak Ibu untuk proses digitalisasi. Insya Allah itu akan menambah manfaat, menambah kebaikan, dan juga kesejahteraan bagi kita bersama. Saya tunjukkan dulu seberapa potensinya Bapak Ibu. Ini di luar negeri yang paling terkenal itu Udemy. Udemy itu website yang menyediakan pelatihan online Bapak Ibu, seluruh dunia. Saya ambil ilmu refleksi Bapak Ibu dan TCM gitu ya. Refleksi ini dia jual cuman kalau dikurskan Indonesia cuman 299.000 Bapak Ibu. Murah kan? Kalau kita ngadakan training kan biasanya 500.000, 1 juta kalau refleksi ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang 300.000 sama. Ini dijual cuma 300.000, pesertanya 6.774 peserta. Kalau dikali coba lihat, 6.774 kali 299.000 itu sudah ketemu 2.025.426.000 Bapak Ibu. Ini trainernya hanya bikin sekali, jadi dikasih kurikulum, dibuat video-video, kemudian orang tinggal klik beli sekarang. Kemudian mereka dapat login, masuk ke member area, kemudian belajar ilmunya, itu bayarnya cuma 300.000, dapat ilmunya, juga dapat sertifikatnya nanti kalau lulus. Itu saja satu training, Bapak Ibu, itu potensinya 2 miliar, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Jadi kalau Bapak Ibu selama ini hanya menjadikan training itu sebagai sambilan, saya dengar nih, beberapa teman-teman saya yang kemarin disuruh ngisi SHM, bahkan bikin pelatihan gitu ya. Bagi mereka itu usaha sampingan Bapak Ibu. Kenapa? Ya lumayan Mas, dapat 2 juta, 3 juta. Saya ngisi cuma setengah hari. Ini Bapak Ibu, ngisi sekali bisa punya potensi miliaran. Coba Bapak Ibu, Ani. Jadi saya nggak mengajarkan Bapak Ibu materialistis ya, tapi bayangkan amaliyahnya dan pahala kebaikannya juga. Ya. Oke, saya tunjukkan lagi. Ini refleksi ini. Ini profesinya Pak Dedi ini, karena beliau adalah pengurus daerah refleksi Jawa Timur deh. Akupresur Bapak Ibu. Akupresur juga dijual dengan harga 449.000. Kalau di kita kan kalau di P3 itu 600 sampai 800.000 ya, ada yang jual 1 juta ya. Ini di luar negeri dijual 449. Yang ikut 22.052 peserta. Kalau kita kalikan ketemu angka 11 miliar Bapak Ibu. Ini per kemarin malam, saya capture ini kemarin malam saya bikin slide ini Bapak Ibu. Update sekarang. Ya. Ini aku pressure gitu ya. Apalagi ini ada deep tissue massage. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu punya branding sendiri yang sedikit berbeda. Sebenarnya mungkin kombinasi refleksi sama akupuntur kemudian dikasih nama gitu ya. Misalnya kayak ada Shaolin Sea, gitu ya, ada
akupresur Nanjing atau apa deh, nanti Bapak Ibu punya misalnya Mr. Joss gitu ya, ada Josda dan macam-macam, itu bisa jadi branding tersendiri. Itu kalau dijual itu luar biasa. Ini potensinya sampai 18 miliar Bapak Ibu, hampir 19 miliar. Ya. Terus satu lagi nih, saya kasih tambahan, herbalis. Nah, ini yang ramu-ramuan, ini Pak Abu ya, luar biasa potensinya. Ternyata diminati luar negeri itu sampai pesertanya 67.000 Bapak Ibu. Kalau dikali dengan harganya 379, saya yakin ini baru introduction Bapak Ibu, baru permulaan. Saya yakin ada kelas advance-nya lagi. Baru introduction aja itu sudah potensinya 25 miliar. Belum yang advance-nya. Terus, ini yang energi. Kalau Bapak Ibu sudah bermain di energi ya, kayak sebenarnya akupuntur, akupresur itu kan sudah level energi ya. Kemudian ruqyah itu juga main energi ya. Reiki, kemudian kundalini, kemudian tumo atau banyak di luar sana itu ini luar biasa Bapak Ibu. Pesertanya itu sampai 102.150 peserta per kemarin malam. Dijual sama dia 549.000, ini salah ketik ya saya. Itu sudah potensinya 57 miliar. Jadi ini potensi pahala, kebaikan, dan juga potensi uang, baik rupiah maupun dolar. Itu tidak main-main Bapak Ibu. Nah ini belum ada yang garap Bapak Ibu. Belum ada, saya belum menemukan satu platform yang spesialis untuk ini memfasilitasi para trainer penyiar tradisional. Nah di luar sana ada Udemy, di Indonesia belum ada. Nah insya Allah nanti SHM akan membuatkan satu platform ini Bapak Ibu. Dan di sini sukses itu Bapak Ibu, ketemunya antara peluang dan kesiapan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat nih, sudah tahu kan slide saya tadi, data ini, saya nggak ngarang Bapak Ibu. Ini data, itu peluang, potensi luar biasa. Tinggal kesiapan kita ini gimana? Kalau kita mampu, mumpung ada momentumnya saat ini, kemudian mampu mengambil peluang itu namanya sukses. Begitu kita kehilangan momentum, nanti akan berat, Bapak Ibu. Akan tersalip mungkin dari saudara-saudara kita yang di Malaysia, itu kan mereka juga sangat kreatif ya. Kemudian yang ada di luar negeri, di Amerika, di Australia, ya, saya yakin mereka juga menangkap peluang itu. Nah, tapi mereka yang mereka punya itu adalah SDM. Nah, kita ini kaya SDM, tinggal kesiapan digitalisasi itu. Dan sebagai akhir kata ya, kunci pembuka peluangnya itu ada Bapak Ibu. Jadi pintu rezeki itu banyak. Dikatakan kalau di Islam itu kan 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang. Tapi di dunia training, kuncinya itu ini Bapak Ibu. Satu lembar kertas dengan logo gambar burung Garuda, ini resmi diakui oleh negara dan internasional, itu menjadi kuncinya Bapak Ibu. Itu bisa menangkap peluang tadi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Apalagi jaringan SHM juga besar di luar negeri, insya Allah Bapak Ibu bisa nanti dengan kunci ini, itu bisa membuka pintu-pintu rezeki yang lain di luar sana. Dan saya yakin insya Allah mestinya Bapak Ibu ya, kalau sudah pengalaman 10 tahun ke atas gitu ya, sudah 10.000 jam tayang, itu sudah waktunya regenerasi Bapak Ibu. Bapak Ibu membina tim untuk menggantikan apa ya, pelayanan di ini ya. Meskipun Bapak Ibu bisa mendampingi nanti di finishing touch-nya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu naik ke level berikutnya. Level berikutnya adalah instruktur Bapak Ibu. Nanti ada level berikutnya lagi asesor tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu. Saya pun baru menerjuni dunia ini Bapak Ibu. Jadi dan SHM di sini itu posisinya Bapak Ibu sebagai pengawal dan juga mendampingi Bapak Ibu untuk mengorbit ke tadi itu, ke lintas dunia gitu ya. Ke lintas benua Bapak Ibu. Jadi SHM ini itu bekerja sama dengan BNSP. Kalau BNSP kan memang fokus untuk melahirkan trainer-trainer yang punya standarisasi dan punya legalitas yang diakui oleh negara dan dikasih payung hukum dimanapun berada. Di luar negeri itu dipayungi hukum. Sedangkan SHM ini nanti yang mengawal dan mengorbitkan Bapak Ibu. Jadi nanti mulai BIMTEK, Bapak Ibu nanti ini fokus dulu BIMTEK, kemudian fokus sampai uji kom, sampai berhasil mendapatkan kunci tadi. Jadi surat sertifikat legal gitu ya, yang punya
logo burung Garuda, baru nanti SHM akan bersama-sama Bapak Ibu mendampingi untuk transformasi, kemudian mempublikasi dan mensyiarkan ke seluruh dunia untuk menjadikan dedikasi keilmuan kita. Jadi kalau di SHM nanti itu akan fokus untuk Bapak Ibu menyiapkan legalitasnya, bahkan sampai brandingnya, kemudian seragamnya, semua tetek bengeknya. Nanti kita bikinkan event, baik offline di dalam negeri maupun luar negeri, maupun online, bahkan juga e-course yang bisa menjadi aset digital Bapak Ibu, yang nanti bisa diwariskan ke anak cucu kita, ya, bahkan juga bisa menjadi aset yang mengalirkan amal kebaikan sebagai amal jariah kita nanti ketika sudah kembali ke Sang Khalik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Jadi saya kasih satu, ini saya belum izin ke Ustadz Abu deh. SHM itu juga bisa menjadi sehat holistik mendunia, Bapak Ibu. Jadi holistik itu nggak cuma sekedar kesehatan fisik, tapi juga kesehatan dari sisi finansial maupun juga spiritual. Demikian dari saya, semoga menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Dedi. Terima kasih Pak Rahmat, luar biasa telah menyampaikan informasi yang ya sangat langka bagi kita. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu memberikan satu motivasi yang lebih power lagi agar keterampilan dan keilmuan kita ini ya nanti akan ditransformasikan melalui teknologi yang sudah sama-sama familiar dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian ya, nanti khusus terkait dengan transformasi digital yang akan dapat mempublikasikan kemampuan skill Bapak Ibu sehingga menghasilkan satu kesejahteraan yang insya Allah cukup melimpah. Kita akan khususkan waktunya setelah penyelenggaraan BIMTEK maupun Ujikom selesai. Untuk selanjutnya mungkin kami buka tanya jawab terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu maupun Bapak Rahmat. Pertama tiga pertanyaan ini yang sudah angkat tangan, raise hand, Mbak Haibah. Monggo langsung saja untuk Haibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan yang lain raise hand. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa ya. Saya bisa bergabung, bisa diamanahi oleh SHM guru saya, Pak Abu, untuk mengamanahi saya, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bergabung. Saya sampai bergemetar ya mendengarkan semua dari awal Pak Abu termasuk Pak Rahmat tentang program digitalisasi. Saya sampai merinding ya, karena memang sudah saatnya Indonesia kita ini bangkit ya, karena kita sekarang kan sudah di area digital, sudah di area industri digitalisasi ya, sudah saatnya kita bangkit ya. Apalagi dunia kastrat kesehatan tradisional ini sudah saatnya kita diangkat. Kemudian yang saya tanyakan, perlu persiapan apa sajakah kita ini sebagai calon trainer untuk menuju digitalisasi? Apa saja yang perlu kita siapkan? Entah itu kita ini sebagai calon trainer itu apakah kita harus mengemas dalam bentuk file-file PDF, PPT, apakah kita itu perlu harus bikin foto-foto, video, ataukah ada perlu persiapan-persiapan lainnya gitu. Karena kan itu kan perlu waktu dan energi untuk menyiapkan itu semuanya supaya kita tuh nggak semuanya dadakan gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Rahmat bisa direspon. Langsung nih Pak ya. Oke. Terima kasih Bu. Jadi memang saya belum menyampaikan secara detail ya Bapak Ibu ya. Saya baru memberikan helikopter view-nya, ya, gambaran globalnya, karena Bapak Ibu harus fokus dulu ke BIMTEK sama Ujikom. Jadi
Saya minta Bapak Ibu dipersiapkan sebaik-baiknya, baik mental, fisik maupun juga finansial. Kemarin kan juga ada dananya ya, walaupun disubsidi ya sama SHM ya. Nah, itu persiapkan betul. Jadi alokasikan sebaik mungkin energi kita untuk ikut BIMTEK dan uji kom. Termasuk teman-teman yang di luar sana yang belum dengar ini, nanti Bapak Ibu sampaikan, ini potensinya besar. Jadi investasi katakanlah bagi saya 1,5 juta itu, mungkin kalau masih belum megang uangnya, itu cari dulu deh. Insya Allah kalau kita itu punya niat, Allah itu akan memberikan jalan. Ketika ada niat itu pasti ada jalan. Gitu ya. Kalau sudah tahu, ibaratnya kalau di TCM itu kan sennya dulu Bapak Ibu. Semangat tujuannya apa, harapannya apa. Ketika Bapak Ibu dapat, nah insya Allah tadi yang saya sampaikan itu memang untuk memupuk energi awal, pendorong Bapak Ibu. Nah nanti teknisnya insya Allah nanti kita siapkan Ibu. Jadi nanti ada langkah-langkah, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, Mas ada yang sudah terbiasa pakai PowerPoint, slide gitu ya, ada yang belum, itu nanti kita bantu. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang, Mas saya belum pernah tayang di Zoom, saya belum pernah bikin video, nanti kita yang mendampingi Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu hanya butuh niat yang kuat, gitu ya, mau berjuang, mau menebar manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat, gitu ya. Nanti insya Allah kita yang mendampingi. Karena Bapak Ibu itu memang dikasih amanah sama Allah itu fokus ke dunia ini. Nanti tinggal menambah satu skill yang nanti akan diajarkan di TFT ya. Itu cara penyampaiannya. Kalau di BNSP nanti prosedurnya, SOP-nya ya, yang standar yang diakui oleh negara seperti apa itu serap dulu ya. Kalau yang lain itu insya Allah gampang Bu. Nanti ilmu itu bisa didigitalisasi. Insya Allah nanti Ustadz Abu itu sudah sangat pengalaman metodologi ya. Nanti ilmu kita itu akan ada dibuat kurikulumnya, kemudian dibikin slide-nya. Nanti kalaupun nggak bisa bikin slide, kita bantu bikin slide-nya. Terus nanti benar nanti akan dibikin videonya. Nanti Bapak Ibu juga kalau misalnya nggak ada kamera, nggak ada laptop, nggak ada apa, tenang. Itu nanti insya Allah disediakan oleh SHM. Jadi Bapak Ibu tinggal mau menafkahkan gitu ya, atau mensedekahkan ilmunya. Meskipun sedekah itu nggak harus sesuatu yang gratis ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu insya Allah akan dapat royalti, baik royalti kebaikan maupun royalti dari sisi finansial, ya, kesejahteraan. Begitu, Ibu ya. Mungkin bisa menjawab. Insya Allah nanti setelah uji kom, Bu, nanti kita akan ada, ya Ustadz Abu ya, nanti kita akan ada kelas Zoom tambahan, nanti menjelaskan detailnya seperti apa pola kerjasama Bapak Ibu dengan SHM. Pola pengawalnya bagaimana, yang dibutuhkan apa saja, tapi tenang, nggak usah bingung, nggak usah ini. Yang penting mantapkan hati dulu, hati dan pikiran. Begitu, mungkin Ustadz Abu bisa menambahkan, monggo. Oke, terima kasih. Tadi sudah jelas yang dijelaskan oleh Pak Rahmat bahwa tentunya memang komitmen untuk bersama-sama itu lebih penting juga. Amal jama'i itu juga akan sangat kuat menjadikan gelombang keilmuan itu yang menebarkan manfaat yang lain. Tentunya yang perlu disiapkan kalau dari sisi material, kalau informasi dari BNSP kemarin, meskipun besok juga kita mendapatkan pendampingan dari BIMTEK-nya, okay. Peredarannya adalah KTP, terus sertifikat yang pernah diikuti disiapkan dulu aja, disiapkan berupa file, berupa PDF atau foto JPG yang pernah dulu mengikuti pelatihan-pelatihan, sertifikat entah 5 lembar, 10 lembar, 100 lembar, disiapkan. Sudah jebreti semuanya. Okay. Terus Bapak Ibu mempersiapkan juga tentang profil company atau CV yang disitu menunjukkan semua identitas dan kompetensi yang ada. Nah, di situ nanti ada poin 1, poin 2, poin 3. Poin 1 itu adalah keilmuan yang paling unggul, keilmuan yang paling dahsyat, keilmuan yang paling sering Bapak Ibu praktekkan dalam sesi pengajaran, baik itu workshop, baik itu pelatihan maupun seminar-seminar yang lain. Yang kedua yaitu keilmuan yang mungkin pendamping, 1, pendamping 2. Tentunya saya yakin Bapak Ibu semuanya punya berbagai macam metodologi skill, ya. Gitu. Tetapi ada satu yang unggul, yaitu nanti siapkan spesifikasi. Jadi umpama dokter itu dokter spesialis, umpama trainer itu adalah spesialis. Nah, contoh di sini ada Mr. Ben. Beliau dari Semarang. Spesialisnya beliau itu bukan pelayanan kesehatan, tetapi beliau itu adalah bisa menjadikan
seseorang itu bisa paradigmanya semakin cerdas, begitu. Mental building dibangun sama beliau. Spesialnya itu, okay. Ada yang spesialis kejiwaan, ada yang spesialis ahli diagnosa, ada yang tabiban, ada yang sinse. Itu nanti disiapkan. Sehingga kami dari tim ini akan men-training semuanya, melaksanakan tugas untuk menata itu. Nanti ketika sudah selesai, kita plot-plot ulang itu, nanti kita semuanya akan kita transparansikan. Kita keluarga besar semuanya akan punya pengetahuan yang baik, juga kemanfaatan. Seperti itu. Pertanyaan yang lain, monggo bisa jadi. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Raise hand, monggo. Baik, sudah cukup ya? Insya Allah sudah cukup. Matur nuwun. Alhamdulillah, ya sama-sama. Masih boleh? Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita mengikuti ini untuk kedepannya kan lebih baik. Kalau saya dengar tadi pembahasan dari Ustaz Rahmat tadi ya, sangat luar biasa sekali. Nah, yang kita perlu ada tempat khusus yang harus kita kumpul satu titik di wilayah Jawa Timur. Kalau mau, monggo di kantor saya di Duku Kupang di Surabaya, jadi biar lebih ada tempat yang di kota besar ya, di Surabaya. Itu yang saya tawarkan. Yang kedua, ini nanti yang pelatihan ini nanti terus diarahkan kita mengisi pelatihan-pelatihan dimanapun yang kita diminta, intinya seperti itu. Memang harus skill saja? Kalau saya memang skillnya di Bekam ya, saya memang memperkuat di Bekam saja sama rupiah. Nah itu tolong pertimbangkan apa yang kita sampaikan. Siap Abah. Arahnya kemana? Ya, terima kasih Ustaz Abu dan Ustaz Rahmat. Terima kasih moderator, semoga barokah. Semoga manfaat semua ilmu kita, ilmu yang betul-betul untuk umat, dan betul-betul apa yang kita sampaikan dari Nabi kembali ke umat lagi, insyaallah. Siap. Terima kasih Abah, Masya Allah. Ini Abah kita, Abah Fadli, beliau ternyata di ruangan ini kita juga didampingi oleh DPR RI ini dari Partai Umat. Beliau ini luar biasa. Semoga sehat terus mendampingi umat dengan partainya. Kalau kapan-kapan kami ke DPR untuk sana. Insya Allah nanti untuk di kantor di sana, insya Allah akan kita kondisikan. Yang kedua, panjenengan ini juga DPR RI juga terus mendakwakan Bekam, juga terus sosialisasi. Semoga nanti juga Bekam dikawal sampai ke Istana Negara sana. Yang kedua tentang pertanyaan kedua yaitu arahan setelah pelatihan ini. Nanti panjenengan akan dikawal, kawan semuanya akan dikawal oleh tim kita, baik itu dari mitra dari SHM, mitra BNSP untuk dipromosikan, sehingga diperlukanlah data. Kalau promosi itu kalau tidak ada data, mau promosi apa? Sehingga nanti bersama-sama bergerak, percayakan kepada tim kita, insya Allah akan dikembangkan bersama-sama. Monggo Ustaz Rahmat ditambahi. Iya. Kalau saya tidak ada tambahan sih Pak, jadi terima kasih aja, supportnya luar biasa, dan ini memang dibutuhkan untuk perjuangan bersama kita ya. Jadi kalau kita menyatukan kekuatan, insya Allah manfaat yang kita bisa berikan ke umat itu juga akan semakin besar ya. Dan untuk skill-skill yang lain sebenarnya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu. Jadi contoh nih misalnya kayak Pak Peng, mungkin juga Pak Fadli punya sisi yang lain ya, misalnya training pengembangan diri atau mungkin juga manajemen manajemen klinik ya, atau apapun itu sebenarnya juga masih memungkinkan untuk digitalisasi ya. Jadi insya Allah nanti kalau sudah kita buat departemen di SHM yang ngurusi seperti ini itu insya Allah nanti akan berkembang Bapak Ibu. Jadi benih yang kita tanam
insya Allah itu nanti akan tumbuh gitu ya, menjadi pohon yang besar, dan nanti itu pun juga akan menumbuhkan pohon-pohon baru gitu ya. Kita bisa tanam di tempat-tempat baru, bisa jadi mungkin nanti pusatnya di Mojokerto, di Surabaya. Ini sudah ada tawaran menanam di Surabaya gitu ya. Nanti insya Allah kita bisa punya tempat gitu ya di sana. Bisa jadi nanti juga akan ada di Sumatera, kemudian ada di Sulawesi, bahkan mungkin ada di Hong Kong. Tadi kan ada yang dari Hong Kong ya. Nanti ada base camp di sana. Jadi enak. Jadi begitu kita adakan kegiatan di sana, udah langsung ada base campnya, itu tambah luar biasa gitu ya. Jadi terima kasih gitu ya. Insya Allah nanti kita terus, karena ini adalah kita satu tim. Nanti kita juga akan ada meeting-meeting lanjutan, kita ada musyawarah lanjutan, kita akan program bersama apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Insya Allah begitu. Sedikit tambahan. Untuk transformasi digital ini memang cakupannya sangat luas karena kita diawali segmentasi di dunia pengobatan, maka kini kita akan mulai dari dunia pengobatan tradisional. Nah, untuk Abah Fadli, insya Allah kami pun sudah memiliki satu sistem bagaimana untuk mendapatkan, untuk menggalang suara. Nah, teman-teman untuk yang ingin mencalonkan jadi anggota dewan bisa merapat ke saya. Saya ada sistem bagaimana untuk menggalang suara melalui sistem digital. Ya, itu Nah, itu nanti tambahan aja. topik pengembangan itu lah ya. Ya, Itu topik sebenarnya pengembangan. kemarin maju kalau Allah ridho itu kita akan membebaskan pasal 103 itu. Karena kita dulu ketua Bekam Jawa Timur masih zamannya Abi ya. Ustaz Abu Bakar itu ketua Mojokerto, Ustaz Lewang ketua Jombang waktu itu. Saya ketua Jatimnya. Jadi alhamdulillah masih bisa silaturahim sama teman-teman semua. Bahkan di sini ada Kiai Masyuri. Nah, itu insya Allah sahabat anak juga. Jadi insya Allah saya senang sekali dengarnya kalau kita mau mensinergikan semua potensi keilmuan dari mulai ada yang ada sudah berkembang di masyarakat sekarang ini, cuman tertata dan terarahnya masih banyak yang kurang, masih banyak berjalan nafsi-nafsi karena tidak ada figur yang betul-betul menyatukan satu tujuan, yaitu Tibu Nabawi ini ditegakkan. Tibu Nabawi ini diarahkan dan Tibu Nabawi ini terarah. Itu kayaknya masih belum sampai ke sana. Dulu kita sempat jadi ketua, belum ada program yang untuk kita ini menyatukan. Tapi alhamdulillah saya sempat menjadi ketua itu sering silaturahim. Karena saya kepingin kenal di seluruh DPC Jawa Timur. Tapi alhamdulillah semoga ketua-ketua berikutnya itu harusnya seperti itu. Biar saling menyatukan, saling menyapa, saling bersinergi, tidak merasa benar dan pintar, tapi kita sama-sama untuk menyatukan satu energi yang ada di Indonesia ini bisa berkembang di negara-negara lain. Ini sangat luar biasa saya lihat. Sangat luar biasa. Terima kasih Ustaz Abu. Semoga ilmu antum berkah. Dan teman-teman semua, Pak Dedi maupun Pak Rahmat yang telah menyampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam ridhonya kita melangkah dan tujuannya untuk berdakwah, apa yang telah disampaikan Nabi, kita sambung lidah saja. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan, monggo yang lain. Kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Salam. Bu Mulyani. Ya. Ya, silakan. Ini Mulyani dari Sulawesi Selatan, Ustaz. Walaupun mungkin saya baru bergabung 25 menit yang lalu karena terlambat dari keluar tadi. Yang saya tangkap tadi ini masalah tentang bagaimana kita berjamaah dalam membagikan ilmu kepada masyarakat, walaupun itu berbayar ataupun non berbayar, secara online, offline dengan e-course. Yang saya tadi belum terlalu mengerti Ustadz, bahwa tadi kan bahwa kita bagaimana caranya mendapatkan dulu sertifikat yang berlogo Garuda dari BNSP itu.
untuk menjadi seorang trainer. Begitu ya Ustadz? Kalau saya tidak salah tangkap. Ya. Kalau boleh di sini bagaimana sih stepnya dari BNSP itu sendiri? Stepnya untuk bisa menjadi seorang trainer seperti yang Ustadz sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, tolong dong cuannya berapa Ustadz? Betul. Karena terus terang masalah cuan harus kami pertimbangkan juga. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab Bunda Mulyani. Kawan-kawan yang belum gabung, belum join di dalam grup Mabes Trainer Internasional, nanti Japri Cak Abu untuk nanti saya masukkan. Yang pertama, supaya nanti paham di situ. Yang kedua, bahwa seorang trainer itu haruslah menguasai skill yang diajarkan, haruslah punya etika profesi, haruslah bisa mengetahui skema-skema yang sudah ada catatan SKKNI negara. Dan yang terakhir, trainer tersebut juga harus punya legalitas sebagai seorang trainer atau instruktur metodologi. Sehingga hari ini kita melihat situasi di masyarakat pengobat tradisional, di HP kita, bahwa banyaknya pelatihan-pelatihan yang berbagai macam model pelatihan. Mohon maaf, ada yang diasuh oleh trainer namanya profesor, dokter siapa, oleh ustadz siapa, oleh sifu siapa, tabib siapa. Nah, boleh saja, nah masalah itu haknya kawan-kawan mengisi. Tetapi aturan-aturan yang sudah muncul, bahwa aturan ini ada pembatasan-pembatasan, tapi ada kelonggaran-kelonggaran, itu ada keistimewaan-keistimewaan di aturan terbaru ini. Bahkan ketika seseorang itu ngisi materi, itu dia sendiri harus punya SIM-nya sebagai seorang pengajar. Sama seperti kalau kita mau mengobati, kita harus punya SIM pengobat. Kalau kita menjadi penyehat tradisional, harus punya SIM penyehat. Kalau kita seorang dokter, minimal harus punya surat izin prakteknya. Sama seorang trainer, kita tidak menyampaikan tentang aturan pelayanan kesehatannya, tapi adalah pengajarannya. Pengajarannya. Jadi kalau kita sudah punya SIM, punya nomor itu dari negara BNSP, seorang trainer nasional, apalagi hari ini kita istimewa, langsung pelatihan kita, BIMTEK kita, dan uji kom kita langsung level 3 dan level 4. Yang harusnya Bapak Ibu semuanya level 1, level 2, baru level 3. Hari ini besok itu langsung kita mendapati level 3 atau level 4 langsung. Kenapa? Karena potensi yang sudah dikuasai oleh kawan-kawan semuanya ini sudah mencukupi untuk level 3. Makanya rekomendasi dari SHM itu semuanya tak rekomendasikan untuk mengikuti BIMTEK sekaligus uji kom level 1, 2, 3 langsung. Jadi level 1, 2 sudah tidak berbayar. Kita subsidi semuanya, tinggal level 3 saja. Level 3 pun juga sudah disubsidi juga. Sehingga alhamdulillah besok itu kita mendapatkan 2 legalitas sebagai alumni training for trainer dan memenuhi syarat sebagai seorang trainer dari LPK SHM dengan nilai-nilai yang sudah disiapkan oleh master trainer kita. Yang kedua yaitu mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai instruktur dan trainer nasional level 3. Dan saat itulah kita berhak mengisi kelas apapun. Meskipun ada aturan PP 103 sebagai pelatih bekam, kita nggak bercerita tentang pelayanan bekamnya, tapi sebagai instruktur yang melatihnya. Jadi legal. Legal. Jadi amannya di situ. Yang keempat, bahwa seorang trainer itu juga harus menguasai step by step pengajaran. Saya yakin ketika kawan-kawan ketika mengisi pelatihan, kalau sudah alumni BIMTEK, insya Allah sangat berbeda. Hasil output peserta didik kita itu berbeda dengan orang yang trainernya belum pernah mengikuti ujian kompetensi. Berbeda lah ketika seseorang yang sudah pakar dengan yang belum pakar, itu ditandai oleh sertifikat. Jadi yang menjawab, yang menentukan itu bukan ucapan kita, kurikulum vitae kita bukan, tetapi satu lembar pengakuan negara bahwa Anda memenuhi kompetensi sebagai seorang trainer nasional. Cukup, selesai. Nah, bagaimana nanti misalkan Bu Mulyani, aku ini biasanya ahli kecantikan, aku putra kecantikan, bolehkah mengisi pelatihan aku putra kecantikan? Boleh. Yang sana, bolehkah aku mengisi pijat refleksi? Boleh.
saya pembuatan meracik herbal, ramuan tradisional di wilayah Sumatera Barat. Apakah boleh? Jawabannya boleh, semuanya boleh. Kenapa? Karena kita sudah punya kompetensi sebagai seorang trade trainer. Makanya nama-nama kita nanti itu resmi akan tertera di dalam Kementerian Tenaga Kerja. Pasti nanti nama-nama itu akan muncul di BLK. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu semuanya akan diminta ngisi kelas di BLK di Kabupaten Bapak Ibu semuanya. Ketika di sana ada kebutuhan, maka negara hadir untuk memenuhan. Gitu, nggih. Kita pun bisa mengadakan sosialisasi sendiri. Pak, sertifikat saya ini, keahlian saya di bidang ini, jika BLK kabupaten membutuhkan ini, saya siap. Oh, itu ada anggarannya besar loh, itu anggarannya ratusan juta itu kalau mengambil kesempatan itu. Tetapi bukan itu saja. Kami dari pihak SAM dengan mitra-mitra dari kita semuanya, insya Allah nanti akan kita dampingi Bapak semuanya untuk bisa menjadi trainer, baik itu di level kelas online maupun level kelas offline tatap muka, seperti itu. Tenang aja, insya Allah ini masih prolog. Insya Allah nanti besok tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 Bapak Ibu akan bertemu dengan BIMTEK uji kom trainer level 3. Ingat tanggal 18, 19, 20. Kalau nggak salah sore kalau insya Allah. 2 jam. Sempatkan waktu untuk ikut karena tanggal 26 kita mengadakan TFT, Training for Trainer, tanggal 26 April di Mojokerto. Tanggal 26 dan tanggal 27-nya April kita mengadakan uji kom di Mojokerto. Insya Allah ruangan SAM cukup untuk mengadakan uji kom 30 orang. Seperti itu. Insya Allah nanti kita akan, setelah itu baru sorenya sebelum Bapak Ibu semuanya pulang ada briefing untuk melaksanakan kesepahaman tentang tugas-tugas kita. Bukan berarti harus bekerja, bukan berarti harus keliling Indonesia, bukan. Ketika ada permintaan, contohnya ada permintaan di wilayah Malaysia tentang pelatihan akupuntur, kecantikan semisal, maka kita tawarkan ke Bapak semuanya yang spesifikasinya itu. Berkenankah Bapak Ibu ngisi, misalkan Bapak Fulan, ngisi tanggal ini di Malaysia dengan skema pelatihan ini. Jika berkenan, ya berarti nanti disiapkan semuanya akomodasinya. Jika belum berkenan, maka alternatifnya bisa memakai Zoom atau alternatifnya bisa dialihkan dengan trainer yang lain. Sehingga bukan berarti kita setelah sukses menjadi trainer terus melakukan kesepakatan bersama, bukan berarti harus keliling Indonesia, akhirnya kliniknya sepi, tempat terapi ini sepi, bukan. Jadi kita akan bagi tugas yang sesuai dengan modalitas, baik itu pelatihan-pelatihan di dalam internal pemerintahan, di luar internal pemerintahan, umum, swasta, atau mungkin di luar negeri, perwakilan-perwakilan di bawah naungan ambasador kedutaan besar Indonesia yang ada di luar negeri semuanya. Karena kita langsung link ke sana semuanya. Terkhusus di wilayah ke sektor kepariwisataan. Alhamdulillah kita sudah berupaya, kita sudah banyak menandatangani beberapa fakta integritas untuk kawan-kawan semuanya. Jadi insya Allah beres, jalan bersama, nikmati perjalanannya, nikmati silaturahim dengan kawan-kawan, nikmati tanah-tanah eksotis di wilayah Nusantara maupun di Asia. Dengan mengisi materi, jalan-jalan, sembari refreshing, dapat uang, dan pulang dengan sehat dan dengan nyaman. Nantinya seperti itu. Ini. Uji komnya secara offline? Ya. Yang di Mojokerto? Iya, offline di Mojokerto. Ya. Ya, Ustaz, mau tanya lagi bisa? Ya, siap. Apa? Nah, ini pelatihan yang pertama atau yang keberapa yang saya tanyakan? Kalau sudah beberapa kali atau ini yang awal, apakah nanti kita akan bentuk kepengurusan untuk biar satu pintu dalam perjalanan? Satu pintu dalam ya. Oke, saya jawab dua pertanyaan. Itu yang saya tanyakan. Dan bagaimana dengan trainernya bekam, sedangkan bertentangan dengan pasal 103 itu tadi? Baik, saya jawab. Tidak masukkan setelah itu ini gimana?
Menjelaskan. Baik, siap. Jawab. Pertanyaan, 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, ini apakah pelatihan awal atau BIMTEK awal? Saya jawab ini adalah pelatihan awal perdana dan sangat spektakuler selama SAM hadir mulai tahun 2007. Ini yang pertama kali sudah melakukan kerjasama lintas sektor, sehingga kawan-kawan pun bahasa jagung. Kalau dulu di internal SAM kesulitan karena kita belum nyambung kepada instansi pemerintahan, tapi sekarang sudah nyambung sehingga aman. Itu. Kedua, apakah dibentuk kepengurusan daerah? Tidak diperlukan pembentukan kepengurusan. Yang diperlukan adalah data identitas profil para master trainer yang ada di lingkungan keluarga SAM yang spesifikasinya sudah tertera dalam tulisan sehingga kami bisa menganalisa, bisa memproses dan bisa mempromosikan. Yang ketiga, apakah tidak bertentangan dengan aturan-aturan pelayanan kesehatan tradisional? Saya jawab, kita hari ini adalah dunia industri. Kita di bawah naungan Kemenaker, di bawah naungan BNSP, di bawah naungan pelatihan nasional. Aturan-aturan yang muncul insya Allah nanti saya share ke grup. Undang-undangnya kita dinaungi oleh 5 undang-undang. Jadi bukan benturan pelayanan. Makanya saya sampaikan tadi, kita tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan tradisionalnya, tetapi berhubungan dengan legalitas seorang trainer ngisi materi, seorang trainer ngisi pelatihan. Urusan mereka nanti buka praktek akupuntur, buka praktek bekam, itu nanti level berikutnya mereka akan didampingi oleh asosiasi-asosiasi mereka. Oke, kita tidak ada hubungannya dengan asosiasi. Oke, kita tidak ada hubungannya dengan asosiasi. Kita berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM yang sudah terstandar kompetensi dari BNSP sebagai seorang trainer atau instruktur. Titik. Jadi kami menyampaikan, ya nanti saya sampaikan. Pak, saya ini punya keahlian sebagai seorang instruktur spesialis lolor dari lumpur lapindo, atau akupuntur memakai jarum dari duri-duri hewan, akupuntur memakai jarum dari duri-duri tumbuhan. Loh, kita tidak ada hubungannya dengan itu, tapi kita selaku instruktur dilegalisir oleh negara tentang pelatihan itu. Makanya ketika ada kebutuhan masyarakat tentang satu skill, negara hadir untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau negara tidak hadir, maka negara kena ada undang-undang karena ini kebutuhan masyarakat. Terbukti dari apa? Dari peserta didik yang telah kami kelola untuk kami siapkan. Seperti itu Mas Rahmat ya penjelasannya ya. Oke, cukup Ustaz. Cukup ya? Oke, seperti itu. Kita mungkin batasi waktu sampai jam berapa Ustaz? Tinggal 3 menit selesai. Tinggal 3 menit. 5 menit lagi ya? Oke. Mungkin satu lagi kesempatan. Kalau sudah tidak ada, kita akan selesaikan. Kalau sudah, closing statement dari Ustadz Rahmat, monggo terakhir dan persiapan untuk kita buka bersama di masing-masing tempat. Baik, terima kasih Ustadz Abu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah tergabung di Zoom hari ini ya. Ini baru sosialisasi awal Bapak Ibu ya. Jadi setiap langkah besar, cita-cita besar itu memang harus dimulai dengan langkah pertama. Dan langkah pertama ini adalah ya besok tanggal 18, 19, 20 itu kita mengikuti BIMTEK dari BNSP ya. Kemudian nanti dilanjut TFT sama uji kom ya, itu baru nanti gerbang kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi untuk menuju apa? Untuk menuju yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu sudah benar-benar terpatri di dalam pikiran dan hati, maka kita siapkan keikhlasan diri kita, kemudian kesungguhan tekad kita, kemudian bulatan niat kita untuk benar-benar menyelami dunia training yang legal, yang amanah, yang profesional, dan insya Allah bermanfaat bagi umat seluruh dunia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mari bersama-sama untuk berjuang lillahi ta'ala. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad. Izin untuk kawan-kawan bisa foto bersama. Tolong on kameranya sesaat untuk kami jepret untuk
absensinya, kamera sebentar untuk kami jepret, dibuka kameranya sebentar, izin. Setelah itu nanti kita tutup. Untuk kamera pertama saya jepret dulu. Oh, kamera pertama dibuka. Oke. Maaf, saya sambil masak ya. Nggak apa-apa. Kamera kedua, siap. Sebentar. Kamera kedua, sebentar. Kamera kedua, oke. Yang masak baunya sampai sini nih. Oke, terima kasih. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo Ustaz Dedi ditutup. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah penyelenggaraan Zoom meeting ini mudah-mudahan akan mendapatkan kelancaran dan kesuksesan bagi kita semua. Baik, mari kita sempurnakan untuk acara ini sama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Yang belum melakukan DP untuk kegiatan bisa segera dilakukan DP-nya karena tanggal 18 harus fix siapa-siapa yang sudah DP. Kalau yang belum ada DP maka kami tinggalkan. Kenapa? Karena harus laporannya masuk ke BNSP tanggal 18 pagi. Oke, itu. Tanggal 18 pagi harus selesai semuanya. Yang belum masuk grup nanti hubungi kami masukkan grup Mabes Trainer supaya bisa tahu situasi di dalamnya. Matur nuwun. Bisa jadi ditutup monggo. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara Zoom meeting ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.